Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Nining Suryaningsih dalam mata pelajaran IPA. Pada hari ini Ibu akan menerangkan tentang sistem reproduksi seperti di samping ini. Ayo semangat untuk belajar hari ini. Ayo selamat menyaksikan. Pada kelas 9, pada bab 1, kita akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Keseluruhan materi yang akan kita bahas pada bab ini terlihat dalam peta konsep berikut ini. Sistem reproduksi manusia. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga pada manusia. Sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa fungsi dari alat kelamin jantan dan betina, bagaimana proses terbentuknya janin, dan mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Organ-organ penyusun sistem reproduksi pria beserta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, testis. Testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Skrotum. Skrotum adalah kantung yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Tubulus seminiferus adalah saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Sel interstisial, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Penis adalah alat kopulasi. Vas deferentia adalah saluran yang berfungsi menyalurkan sperma ke kantung sperma. Ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Kantung sperma berfungsi sebagai tempat penampungan sperma, dan kelenjar prostat dan kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Berikut ini adalah gambar alat reproduksi pada pria. Ditunjukkan tentang kantung kemih, vas deferentia, uretra, penis, kemudian ada skrotum, testis, ductus epididymis, anus, kelenjar prostat, saluran ejakulasi, vesikula seminalis, dan ureter. Sistem reproduksi wanita. Pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut tuba falopi. Kedua saluran telur bermuara pada uterus atau rahim. Leher rahim atau serviks berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Proses fertilisasi atau pembuahan. Ketika ovum telah matang, ovum dikeluarkan dari ovarium menuju uterus. Proses pelepasan ovum dari ovarium disebut sebagai ovulasi. Dalam perjalanannya ke uterus, jika ovum bertemu dengan sperma di tuba falopi atau saluran telur, ovum akan dibuahi oleh sperma.
Proses pembuahan ovum oleh sperma disebut fertilisasi. Ketika proses pembuahan berlangsung, hanya kepala sperma yang masuk ke dalam ovum. Inti sperma bergabung dengan inti ovum. Jika telah ada satu sperma yang masuk ke dalam ovum, sperma lain tidak dapat menembus membran ovum. Berikut ini adalah gambar proses pembuahan yang terjadi di saluran telur. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan embrio. Hasil pembuahan ovum oleh sperma disebut zigot. Zigot terus bergerak dari saluran telur menuju uterus. Selama pergerakannya menuju uterus, zigot membelah terus-menerus secara mitosis membentuk kumpulan sel yang disebut embrio. Perubahan zigot menjadi embrio dan pergerakannya menuju uterus membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Pada hari kelima, embrio telah sampai di uterus. Pada hari ketujuh, embrio menempel pada dinding uterus. Berikut ini adalah proses perkembangan zigot setelah fertilisasi sampai menempel pada dinding uterus. Setelah hari ke-12, terbentuklah lapisan luar atau ektodermis dan lapisan dalam atau endodermis pada embrio. Kemudian terbentuk lagi lapisan tengah yang disebut mesodermis. Berikut ini adalah gambar proses perkembangan embrio setelah menempel di dinding uterus sampai terbentuk lapisan embrio pada hari ke-7, ke-9, dan ke-16. Pada minggu ke-8, struktur umum tubuh dewasa telah mulai terbentuk dan plasenta juga telah terbentuk. Setelah semua struktur umum tubuh dewasa dan plasenta terbentuk, embrio dikenal sebagai janin atau fetus. Berikut ini adalah gambar proses perkembangan embrio hingga terbentuk janin pada minggu ke-4, ke-7, dan ke-13. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita tumbuh dan berkembang dimulai dari masa bayi, kanak-kanak, remaja, hingga ke proses dewasa. Siklus haid pada wanita atau pada perempuan. Sejak masa pubertas usia 10-15 tahun, tubuh wanita mengalami proses bulanan yang disebut dengan siklus haid. Perubahan tingkat hormon mempertebal jaringan endometrium atau rahim dan memperbanyak darah yang akan jadi zat makanan bagi telur yang dibuahi. Nah, berikut ini adalah perubahan dinding rahim pada saat sel telur masak dan menstruasi. Keterangan dari gambar tersebut, pada minggu ke-1, lapisan rahim luruh dan keluar sebagai aliran darah haid melalui vagina. Minggu kedua, lapisan rahim menebal kembali sebagai persiapan untuk sel telur berikutnya yang matang dalam indung telur. Minggu ketiga, telur matang lepas dari indung telur. Telur dapat dibuahi dalam waktu 36 jam di dalam saluran telur oviduk atau tuba falopi. Pada minggu keempat, telur mencapai rahim. Jika telur tersebut telah dibuahi, akan tertanam atau implantasi di dinding rahim. Sebaliknya, jika telur tersebut tidak dibuahi, akan meluruh dan keluar bersama lapisan dinding rahim sehingga darah haid sebagai darah haid. Siklus haid berlangsung hingga perempuan berusia sekitar 40 tahun hingga 50 tahun. Ejakulasi. Pada alat reproduksi pria, spermatogonia akan matang menjadi spermatid. Spermatid matang menjadi spermatozoa atau sperma. Proses ini pertama kali terjadi di masa pubertas, 12 sampai 16 tahun. Sel sperma dapat bergerak, kaya DNA, dan memiliki bagian kepala yang sebagian besar dibentuk dari bahan kromosom. Sperma akan dikeluarkan dari tubuh pada saat ejakulasi.
Ejakulasi yaitu pengeluaran semen dari uretra. Pada anak remaja, ejakulasi biasanya terjadi pada saat mimpi basah. Cairan yang diejakulasi adalah semen, yaitu cairan yang mengandung sperma. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Herpes genitalis, penyebabnya virus herpes simplex. Candidiasis, keputihan, penyebabnya jamur Candida albicans. Kesehatan organ reproduksi. Untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita membutuhkan beberapa cara. Yang pertama adalah menjaga kebersihan organ reproduksi bagian luar, mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bebas racun dan bahan kimia berbahaya. Tidak mengenakan celana yang terlalu ketat karena dapat menyebabkan peradangan pada organ reproduksi. Mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu perkembangbiakan bakteri. Tidak melakukan hubungan seks bebas karena beresiko tinggi terkena penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS dan SIV. Baik anak-anakku, demikianlah presentasi atau penjelasan materi dari Ibu tentang sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.